Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali buat adik-adik dimanapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan ini saya pertama-tama mengucapkan selamat datang di Muhammad Holiday Channel yang pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas suatu materi yaitu hubungan. Kita akan membahas materi hubungan kecekungan plot kurva suatu fungsi dengan turunan keduanya. Ya, pertama sekali kita buat grafiknya dulu ya. Ini grafik sumbu X, sumbu Y. Ini adalah plot kurvanya. Sekarang kita akan berencana, insya Allah nanti akan kita membahas hubungan kecekungan ini, kecekungan yang pada kurva ini, ya kan, dengan turunan fungsinya ya, turunan kedua fungsinya. Bagaimana apa hubungan sebenarnya yang terjadi antara kecekungan plot kurva ini terhadap turunannya, turunan fungsi ini ya. Oke, kita teruskan. Nah, sini yang pertama saya kemukakan definisinya ini. Andaikan f terdiferensialkan pada selang I, kurva f akan cekung ke atas pada I jika f aksen, artinya turunan pertamanya naik pada selang tersebut, dan cekung ke bawah pada I jika turunan pertamanya turun pada selang tersebut. Itu adalah sebuah definisi. Oke, lebih lanjut. Teruskan. Di sini saya akan mengemukakan sebuah metode teori. Misalkan f suatu fungsi yang turunan keduanya ada pada interval I. Nah, ini lagi ada dua ya. Yang pertama, jika turunan kedua lebih besar dari 0 untuk x pada I atau x di dalam I, maka kurva f, jadi kurva f ini cekung ke atas pada interval I. Pada interval I ini, jika turunan keduanya lebih besar dari 0, maka dia akan cekung ke atas. Dan sebaliknya, jika turunan keduanya kurang dari 0 untuk x dalam I, maka akan cekung ke bawah, yaitu adalah teorema. Untuk menambah pemahaman kita, baiklah saya berikan sebuah contoh. Ya, sebuah contoh seperti ini. Tentukan titik belok dan interval kecekungan kurva dari fungsi trigonometri Y sama dengan 3 sin X kurang Pi per 4 ditambah akar 3 cos X kurang Pi per 4, di mana X itu berada di antara 0 dan 2 Pi ya. Oke, kita teruskan. Ini penyelesaiannya. Andaikan kita buat Y sama dengan Fx, sehingga Fx sama dengan 3 sin X kurang Pi per 4 ditambah akar 3 cos Pi per 4 dikurang X dikurang Pi per 4. Maka turunan pertamanya ini jadi
Jadi 3 cos, kan sementara turunan X1, maka tetap ya. 3 kosinus X kurang V per 4 dikurang. Ya, turunan cos adalah min sin, berarti min 3, min akar 3 sin X kurang 4. Nah, kita terlebih dahulu menentukan titik stasionernya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menentukan plot kurva ya. Oke, jadi di sini 3 cos sin XP per 4 sama dengan 0. Nah, ini karena ini adalah fungsi, turunan fungsi pertama itu sama dengan 0. Maka persamaan ini kita sederhanakan bentuknya seperti ini. Jadi 2 akar 3 cos V per 12 dikurang X sama dengan 0. Pelajari persamaan. Ini persamaan yang berbentuk A cos X dikurang ditambah B cos Y ya, sama dengan C ya. Ya, oke, kita teruskan. Penyelesaian selanjutnya, ya, jadi ini bisa kita lihat 2 akar 3 cos V per 12 kurang X sama dengan 0. Maka yang 0 itu adalah cos V per 12 kurang X. Nah, gimana? Kalau ini 0 berarti cos V per 12 kurang X itu sama dengan cos V per 2. Kenapa cos V per 2? Karena cos V per 2 lah yang menyebabkan nilai itu 0. Nah, menurut persamaan tersebut, maka diperoleh X per 12 sama dengan plus minus V per 2 tambah 2. K adalah sebuah bilangan bulat. Penyelesaian selanjutnya, jadi V per 12 dikurang X sama dengan plus minus V per 2 ditambah 2K. Itu kita sederhanakan sama dengan V per 12 negatif tambah atau negatif ya, V per 2 dikurang 2 KP. Nah, terus jadi ini dapat 2 titik ya, kita sederhanakan, ambil yang positif yang pertama, maka disederhanakan diperolehlah untuk K negatif 1 min 19 V per 12. 2 ya, ini diperoleh angka 0 jadi 7 V per 12. Titik balik adalah X sama dengan 7 V per 12 dan X sama dengan 19 V per 12. Jadi sini titik baliknya ada 2. Nah, di sini ada 2 ya, untuk selang interval itu ada 2. Yang pertama 7V per 12, yang kedua 19V per 12. Kita teruskan. Sekarang kita akan menentukan titik belok. Apa dia titik belok, bagaimana cara menentukannya. Titik belok dapat ditentukan jika turunan keduanya sama dengan 0. Selesaikan turunan keduanya, maka didapatlah sin V per 12 dikurang X sama dengan 0. Maka sin V ya, yang menyebabkan 0 ini ada 2 nilai X-nya. Yang pertama nilai 0, yang kedua nilai V. Jadi dua-dua menghasilkan 0. Nah, setelah kita sederhanakan, maka diperolehlah titik beloknya adalah X sama dengan Pi per 12, kemudian X sama dengan Pi di 13 Pi per 12, dan yang ketiga adalah V sama dengan 25 V per 12. Jadi itu titik-titik belok ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini kita buat grafiknya ya, sumbu Y, sumbu X,
sumbu Y, sumbu X ya. Kemudian kita buat grafiknya. Ini adalah grafik Y sama dengan 3 sin V, 3 sin X kurang V per 4 ditambah akar 3 cos X kurang V per 4 ya. Terus ini tadi ya, Pi per 12. Pi per 12 ya, ini 7 Pi per 12. Ternyata 7 Pi per 12 itu maksimum ya. Ini titik belok yang ke 19 Pi per 12 ya, titik balik maksimum, titik balik minimum. Terus 2 V ya. Jadi titik beloknya adalah X sama dengan Pi per 12, X sama dengan 13 Pi per 12, dan X sama dengan 25 Pi per 12. Terus kita buat sebuah garis bilangan ya, Pi per 12, kita buat garis bilangannya. Nah, setelah kita pilih salah satu ya, nilai di antara Pi per 12 sampai 3 Pi per 13 ini salah satu yang ada di sini, kita substitusikan ke turunan kedua ini, maka akan terbentuk di interval itu kurang dari 0. Turunan yang kemarin itu setelah kita ambil, maka kita ukur, maka turunannya lebih dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva berbentuk cekung ke bawah pada selang Pi per 12 sampai dengan 13 Pi per 12. Kemudian kurva berbentuk cekung ke atas pada selang 0 Pi 0x sampai Pi per 12 dan 13 per Pi sampai dengan 2 Pi ya. Itu seharusnya tadi 2 Pi 25 per 12 Pi ya. Oke ya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama untuk menentukan titik belok itu yang pertama kita cari dulu turunan keduanya, kemudian kita samakan dengan 0. Nah, harga pemfaktoran itu disebut dengan titik-titik belok. Kemudian dari titik belok itu di rentang interval yang diberikan, pilih salah satu di antara rentang itu, kemudian kita substitusi ke keturunan kedua dari fungsi Y sama dengan ya turunan keduanya lah ya. Yang penting turunan kedua ini kita substitusi, maka dia cekung ke atas. Oke, next kita teruskan. Nah, tibalah kita pada sesi yang terakhir, yaitu tugas siswa. Tugas siswa yang pertama diberikan tentukan titik belok dan interval kecekungan kurva dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin X ditambah Pi per 4 ditambah akar 3 cos Pi per 4. X diantara 0 dan 2 V ya. Kemudian yang kedua, tentukan titik belok interval cekungan kurva dari fungsi trigonometri Y sama dengan akar 3 sin 2x ditambah Pi per 4 ditambah cos 2x ditambah Pi per 4. Batasnya adalah negatif Pi sampai dengan V ya. Nah, inilah adalah tugas siswa. Tugas ini harus kalian kerjakan sesuai dengan ya sekolah daring ya. Kalian tetap semangat ya, jangan ada yang malas-malas, tetap semangat mengerjakannya. Mudah-mudahan kamu akan berhasil di kemudian hari.
Oke, pada sisi terakhir ini kan semoga ya adik-adik sekalian sukses, semoga sukses. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.